Halo guys, apa kabar? Back again with your man Tip Trader 8 membahas weekly forex analysis. Membahas mengenai analisa forex ya, analisa cryptocurrency, komoditas ya. Kita bahas mengenai pengaruh stimulus infrastruktur Biden dan pengaruh margin call terhadap yen dan CHF ya. Jadi guys, seperti yang kalian tahu ya guys ya. Oh ya, gue mau bilang bahwa jangan lupa gue minggu depan akan ada kelas gitu ya, fast trading. Ini cocok nih buat beberapa market, mau market crypto, mau market saham, dan market forex ya. Kalau kalian mau, monggo 2 hours aja gitu ya, yang nanti akan digawangi oleh saya gitu ya, fasilitasi sama Om Fred ya. Kelasnya murmer ya, tapi kalian akan dapat botnya juga, dan juga selama periode waktu tertentu, dan juga dapat nanti mungkin link rekamannya. Nah, mantep ya. Jadi monggo teman-teman, kalau mau ikutan silahkan daftar, linknya ada di bawah ya, di di description dari video ini. Oke? Lanjut ya guys ya. Jadi gua akan bahas mengenai sentimen ya. Jadi yang seperti kalian tahu ya, minggu lalu tuh kalau nggak salah infrastruktur US stimulus tuh mulai dicanangkan oleh Mr. Biden. Nah, hal ini diperlihatkan direspon oleh market dengan US dollar tuh menguat gitu ya. US dollar menguat, bond yieldnya juga menguat gitu ya. Yang dimana mata uang lain kebetulan mengalami pelemahan. Pelemahan yang pertama ada di Europe gitu ya. Di Europe itu kalau nggak salah Italia itu udah mulai mau lockdown lagi gitu ya. Lalu pemerintah yang lain karena ada Easter vacation atau spring break gitu ya, mereka mulai itu memikirkan untuk lockdown lagi kalau misalnya angkanya mulai naik. Karena di Italia itu kalau nggak salah dia udah mulai naik lagi gitu ya. Lalu juga slow pace di mana Om? Slow pace vaksinasi gitu ya. Slow pace vaksinasi juga sama dialami oleh kita dan di Europe gitu ya, yang dimana ada negara-negara tertentu yang vaksinasinya agak lama. Kebetulan kemarin mereka mereview tuh beberapa brand vaksin yang dimana menurut mereka quote on quote ada side impactnya gitu ya. Nah, yang ketiga adalah Argeos Impact. Nah, yang seperti kalian tahu, Argeos Capital itu adalah dia itu adalah private company yang lumayan menggunakan margin dari beberapa major bank di Amerika dan di Jepang dan di US gitu ya, karena dia kalau nggak salah perusahaannya perusahaan Asia gitu ya, dari Tiger Asia kalau nggak salah. Nah, hal ini membuat kecukupan si private capital ini nggak cukup untuk memegang satu posisi gitu ya, nggak dibilang posisinya apa. Nah, akhirnya membuat margin call. Nah, di saat itu mengganggulah kinerja dari bank-bank tersebut. Banknya itu dari Jepang dan bank dari Credit Suisse gitu ya, atau dari Swiss. Nah, yang seperti kita lihat nanti akan di-chart bagaimana mereka mulai ada pelemahan. US-nya naik. Nah, mantep banget kan. Nah, lalu kita akan bahas komoditi ya guys ya. Jadi seperti yang gue bilang nih, gue kasih tahu rahasia gue gitu ya guys ya. Rahasia gue itu sebenarnya gampang aja guys ya. Nih kayak kripto gitu ya. Gue pergi ke TradingView, ada crypto screener gitu ya. Gue lihat nih yang strong buy yang mana aja dengan market cap-nya seperti apa. Mantep banget ya. Ada ETH, BTC, ada BNB gitu ya. Lalu ada DOTS gitu ya. Nah, biasanya gue ngelihat sih nggak banyak-banyak ya guys ya, paling market capital di atas 100 billion gitu ya. Nah, ini nggak banyak ya tuh, BTC, XBT dan segala macam. Nah, nanti kita akan bahas ya sedikit-sedikit yang mana aja yang kita inin. Kenapa gue nggak bahas yang yang baru-baru Om? Kan naiknya lumayan. Kalau menurut gue hati-hati karena market capitalization-nya kurang. Dan kalau kayak begitu sama kayak saham gorengan kita guys, gampang dioleng-oleng. Belum lagi brokernya juga mungkin tidak tervalidasi dengan benar atau nggak kompeten brokernya. Jadi harus hati-hati. Nah, ini dia guys, sama juga forex juga seperti itu ya guys. Nah, gue cuman lihat dari
apa namanya, moving average-nya. Kalau forex biasanya kan benar-benar highly capitalized gitu ya. Nah, dari situ gue coba melihat yang mana nih yang oke. Nah, balik ya. Kita ke sini guys. Satu, tentunya kita akan melihat di XY. Buat kalian yang ngambil di XY ini lagi menguat nih guys ya. Kemarin FFP juga membuat dia menguat gitu ya, sedikit gitu ya. Nah, mudah-mudahan dia menguat. Kalau misalnya dia udah di atas 90 ya. Kalau dia menguat mungkin targetnya ke 94, 93 ya. Jangan ambil yang mencrot-mencrot guys. Cuman ambil yang melemah. Tadi yang seperti gue bilang, yen, CHF dan segala macam. Nah, kalau kita lihat juga US oil ya, kita commodity dulu ya. Dari US oil ya, US oil juga nih masih di bawah nih ya guys ya, masih uptrend sih sebenarnya selama dia di atas 60. Tapi kalau dia bisa tembus ke 63 nih mungkin untuk pasang sell. Tapi kalau dia mantul lagi dari 62 ya, atau dari 61 ya, mungkin dia bisa nyampe ke 58. Oke, itu US oil. Lalu US 30 buat kalian yang trade di indeks gitu ya guys ya. Dow Jones gitu ya, masih naik ya guys ya. Sebenarnya Dow Jones-nya, Nasdaq-nya yang agak ini ya. Jadi menurut gua masih bisa ke 33919 ya. SL kalian taruh di 32598 gitu ya guys ya, atau 32903. Mudah-mudahan nyampe sini ya. Lalu setelah itu ada apa lagi? Kita main XAU USD ya. XAU USD kalau menurut gua, kalau dolarnya menguat gitu ya guys ya. Jadi kayaknya mulai nih tembus gitu ya. Kalau gua akan nunggu di atas 1750 guys. Kalau dia di atas 1750 mungkin kita bisa beli untuk naik ke atas gitu ya. Apakah ini gara-gara US juga menguat, tapi kok dolar emasnya menguat ya? Inflasi guys, inflasi ya. Nah, dari 1757 kalau gua untuk long position untuk weekly gitu ya, gua akan nunggu di atas 18 gitu ya. Tapi kalau untuk daily aja mungkin kita tunggu ini bisa nyampe ke 1742 gitu ya guys ya. Kalau kalian main atau trade di 4 hours gitu ya nih. Ya, 1742 gitu ya. Kalau dia lancar gitu ya, apalagi bisa tembus 1737-nya. Di 1 hour juga seperti itu guys. Ya. Nah, kita lihat ya. Ini bisa tembus nggak? Mudah-mudahan nyampe 1738 ya. Mainnya trade-nya kecil-kecil aja guys. Jangan terlalu banyak ya, karena hati-hati bisa berubah arah. Kalau kalian lihat candle-candlenya juga, spreadnya juga kecil, karena memang lagi musim liburan ada di Amerika gitu ya. Itu XAU USD ya. Lalu tadi kita udah ke DXY, kita balik ke GBP USD ya. GBP USD guys ya, ini kelihatan bahwa dia mau turun nih guys ya. Seperti yang kalian tahu terusan Suez Canal tuh udah jalan, tapi sekarang masih tersendat-sendat untuk kapal-kapal yang macet gitu ya. Nah, perdagangannya yang terutama ke Eropa tuh yang agak tersendat gitu ya. Nah, ini masih doji nih guys ya. Kalau dia tembus ke bawah 138062 guys, bisa ditunggu sampai 137912 ya guys ya. Kalau misalnya di one day juga sama guys. Jadi kalau gua nunggunya adalah dia turun dulu nggak, karena ini udah membentuk lower high, lower low gitu ya. Jadi kalau menurut gua tunggu turun ya. Target-target 136806 atau 137307 boleh gitu ya. Lalu Euro USD. Euro USD juga sama ya guys. Ya, gampang banget makanya kalau di forex gitu ya. Nah, ini juga sama ya. Kalau dia turun lagi guys ya, targetnya apalagi kalau tembus dari 17155 ya, SL di 11450 target di 11450 gitu ya. Ini kalau dia turun lagi, candle keduanya turun ya. Target sini dulu lah, 1171 itu ya, apa itu 11450 tadi ya gue bilang. Nah, ini juga udah turun ya guys. Nah, di 4 hours juga sama. 4 hours juga sama ya guys ya. Nah, pas banget ya. Tembus dari sini, buka lagi ya, sell lagi, nyampe sini 1170 ya. 1 hour juga sama guys. Ya. Tuh, yang seperti gue bilang, tembus
target sini aja nih, 1172.197, habis itu 1170 ya. Oke, itu Euro USD, USD CAF. Nah, ini adalah menurut gua bolehlah kita lihat gitu kan. Kenapa? Karena kalau kalian lihat di 1 hour-nya ya, ini lagi koreksi setelah rally lumayan USD-nya ya. Kalau dia mantul lagi guys, ini lagi koreksi nih. Ya, kalau dia mantul lagi ya, nggak keluar dari 0,973745, boleh dibeli guys ya, terutama kalau kalian lihat di pantulannya. Ya. Jadi nggak keluar dari sini 94 atau 937-nya gitu ya. Mantul lagi guys, boleh dibeli ya. Target-target area 94690 ya guys ya. Itu satu gitu ya. Dari 4 hours-nya juga kalian bisa lihat bahwa dia kalau mantul dari area 94 bisa lagi ke 94702. Oke. Lalu setelah itu dari 1 hour ada USD JPY. Ya. USD JPY guys, USD JPY juga sama nih guys. Gua taruh di daily-nya dulu biar kita tahu majornya kayak apa gitu ya. Ini juga sama nih, menguat terus USD-nya dan karena dia kena Argeos itu jadi kayaknya melemah tuh ya guys ya. Jadi kalau kayak gitu kita bisa manfaatkan kondisinya. Kalau dia mantul lagi guys di atas 111010, anjir angka cantik gitu ya guys ya. Apalagi kalau di 4 hour-nya. Nah, ini kalau tembus guys, pakai aja buy stop ya kan. Boleh lah sampai 11500, SL-nya kalian taruh di 11711 gitu ya. Nah, atau di 1 hour ya guys. Juga sama guys gitu ya. Kalau misalnya dia tembus ya, di sini ya tembus 110764, mungkin targetnya sini dulu 110868. Kalau tembus terus guys, mungkin bisa sampai 11101 ya tadi ya. SL-nya kalian taruh di 110503. Lihat aja besok, apalagi jam 8 besok tuh seru gitu ya. Oke, itu USD CHF udah, USD JPY udah, AUD USD. AUD USD guys, AUD USD gitu ya. Mudah-mudahan bisa naik nih. Kalau lihat dari one day-nya itu udah turun. Ya, apalagi kalau dia nggak tembus nih dari area 76301 ya guys ya. Bisa targetnya bisa ke 75751 gitu ya. Di 4 hour guys juga sama ya. Kalau dia tembus dari area 75801, mungkin target bisa ke 75501. Di 1 hour-nya juga seperti itu guys ya. Oke, kalau dia turun bolehlah sampai 75652 atau 75420 ya, bisa buat cuan tuh guys. Oke. Nah, untuk mix tetap gua akan kasih lihat bahwa GBP JPY masih oke gitu ya. Apalagi kalau dia tembus dari 153 133. Kalau gua USD yang cenderung menguat, mungkin kalian boleh lihat-lihat gitu ya. Lalu Euro JPY dua-duanya agak melemah ya. Jadi kalian harus hati-hati, dia masih sideways gitu ya. Nah, ini di one day ya, lagi agak sideways gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati. Kalau misalnya GBP JPY ya tadi masih oke tuh, masih naik ya. Di 1 hour-nya aja tadi yang gue bilang bahwa dia agak sideways, tapi maksud gue masih oke ya. Lalu kalau kalian mau adalah satu lagi GBP CHF ya, kalau kalian ada ya. Nah ini guys ya, gue taruh di one day ya. Nah, dia lagi menguat terus nih guys ya. Nah, kalau dia tembus dari 13504 gitu ya, bolehlah dilihat-lihat. Atau kalau kalian bingung ya, ini di 1 hour gua kasih, kita kotakin aja di sini guys. Nah, kalau dia tembus 130531, beli guys sampai target-target 130800 atau 131000. Oke. Oke, lanjut. Setelah itu kita masuk ke AUD JPY. Again, JPY-nya lagi melemah ya guys ya. Jadi kalau kalian lihat di daily ya,
Nah, mudah-mudahan ini menguat lagi guys, bisa tembus 85, mudah-mudahan nyampe ke 86433 kalau di daily. Tapi di 4 hoursnya guys, ya kita lihat ini kayaknya masih naik lagi ya, gitu ya. Mudah-mudahan bisa sampai 84799. Ya, di 1 hournya juga seperti itu guys. Ya. Kalau dia bisa naik lagi ya guys ya. Jadi best betnya adalah long position gitu ya. Oke, lanjut kita ke kripto. Jadi yang seperti yang gue bilang ya, masih strong buy kriptonya ya. Kita lihat di 4 hour sih lumayan lagi koreksi ya di 4 hours. Jadi kita masuk dulu ke sini BTC USD. Nah, lihat ya. Di 1 day Oke, hari ini 57 ya, tapi overall masih, kalau kalian lihat dari tren yang dia buat gitu ya, overall masih naik gitu ya guys ya. Nah, kalau misalnya kayak gini, kalau dia mantul lagi, harusnya dia kalau misalnya kayak begitu dia akan membentuk channel ya. Nih ya, channel yang ke sini. Nah, mungkin ya kalau dia mantul lagi, ini channelnya di bawahnya udah ada soalnya. Kalau dia mantul, mudah-mudahan bisa sampai 64 ya, 64 atau 64 atau 65 gitu ya. Nah, kalau dia mantul, kita liatin aja besok apakah dia mantul atau enggak. Itu BTC USD. Kalau kalian trade di 4 hours atau di ini gitu ya guys ya, kita tunggu di atas ini ya, 55960 ya, itu tungguannya gitu ya. Kalau dia jebol dari 56287, mungkin dia baru bisa mantul di 54331 ya. Jadi hati-hati guys kalau main di time frame yang atau trade di time frame yang kecil gitu ya. Nah, ini kayak begini nih. Mungkin akan ada koreksi dulu ya karena dia quite volatile ya guys ya. Mungkin dia koreksi mungkin ke 56710, habis itu naik lagi. Hati-hati ya guys gitu ya. Kalian mau trade in long terms, mid terms atau short terms ya guys ya. Lalu setelah itu